Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'adzna minkum nisaqon walidha wa qala aizan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidhatul ghaib bima hafidhallah ila akhirih. Calon mempelai laki-laki Saudara Imade Rivaldi bin Bapak Ketut beserta istri Ibu Tati dan calon pengantin istri Saudari Sania Nurul Haliza binti Bapak Atan beserta istri Ibu Lilis dan semua yang hadir, yang kita semua menyaksikan pernikahan dua hamba Allah. Allah menyaksikan, para malaikat menyaksikan, dan kita semua menjadi saksi. Pada kesempatan ini sebagaimana sunnah Rasulullah, sebelum dilaksanakan akad nikah didahului dengan khutbah nikah. Yang barusan sudah saya sampaikan sebagian potongan ayat wa hadna minkum mitsaqan ghalidha, yang terjemahnya bahwasanya istri-istri itu sudah mengambil perjanjian yang kuat dari suaminya
sehingga dengan perjanjian itu menjadilah halal hubungan antar dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Intinya bahwasanya yang disebut nikah itu adalah perjanjian, bahwasanya seorang laki-laki, dalam hal ini saudara Imade Rivaldi, berjanji untuk menjadi suami dari saudari Sania Nurul Hariza. Dengan demikian luruskan niat yang sekuat-kuatnya, niat yang ikhlas untuk melaksanakan pernikahan, bahwasanya laki-laki itu sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki dalam hal ini adalah suami, adalah pelindung, penjaga, pengasuh bagi istrinya. Selama ini sejak dikandung, kemudian dilahirkan dan sampai dewasa, bahwasanya saudari Sania Nurul Hariza ini menjadi tanggung jawab ayahanda Bapak Atan dan ibunda Ibu Lilis dengan asuhan yang penuh kasih sayang. Mungkin tak pernah dibentak, mungkin tak pernah dipukul, selamanya penuh dengan kasih sayang. Nasihatnya, pendidikannya, nafkah, kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya. Kemudian selanjutnya beberapa detik sekarang ini akan diserahkan tanggung jawabnya kepada calon suami, yang insya Allah setelah dilaksanakan akad nikah itu, maka semua tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu, saudara Imade Rivaldi bin Bapak Ketut perlunya bertanggung jawab yang dengan sepenuhnya, penuh kasih sayang, sebagaimana yang menjadi ayahanda dan ibunda kasih sayang terhadap anak, baik nasihatnya, pendidikannya, urusan kesehatannya, nafkah kebutuhan makannya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya. Maka oleh karena itu insya Allah dengan niat yang lurus, bahwasanya manusia itu adalah sebagai makhluk yang memerlukan orang lain, yang disebut zon politikon, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami. Oleh karena itu jaga dengan baik-baik, yaitu dalam agama Islam yang disebut pelihara silaturahim. Pelihara jangan sampai qat'u rahmi, putus kasih sayang. Putus kasih sayang itu bisa diawali dari bentak membentak, ada memukul. Hal itu harus dijauhi, hindari cara-cara yang tidak islami. Membentak, memukul bukan cara yang terbaik.
tetapi upayakan pelihara hubungan suami istri itu dengan kasih sayang, sehingga dengan melaksanakan dengan kasih sayang itu akan terwujud sakinah, mawaddah warohmah. Untuk termilikinya sakinah, mawaddah warohmah itu harus diupayakan. Bagaimana menciptakan rumah tangga yang sakinah, yang tenang, tentram, mawaddah disertai dengan rasa cinta, warohmah kasih sayang, dan itu harus terus diupayakan. Dan orang tua pun akan merasa bahagia sekali ketika melihat anak itu berumah tangga dengan kelihatannya sakinah, mawaddah warohmah. Dan orang tua akan merasa tersakiti ketika melihat rumah tangganya rumah tangga yang terus tidak tumbuh kasih sayang, bahkan perselisihan demi perselisihan, konflik demi konflik. Maka orang tua pun, keluarga pun akan merasa sakit, akan merasa tersinggung. Apalagi ada perilaku-perilaku yang sampai disebut kekerasan dalam rumah tangga. Fasolihatu qanitatun hafidhatul ghaib, bahwa perempuan, bahwa istri yang soleha itu adalah istri yang taat, yang patuh kepada suami. Selain kewajiban individu bahwa baik istri ataupun suami taat patuh kepada Tuhan, taat patuh kepada Allah, maka istri diperintahkan untuk taat kepada suami. Dalam hal ini saudari Sania Nurhaliza niatkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang kuat, dan niatkan untuk taat itu hanya kepada suami selain daripada ketaatan kepada Allah. Taatlah kepada suami. Dalam hal ini harus monoloyalitas, tidak ada laki-laki yang lain selain suami. Singkirkan kalau pernah ada laki-laki yang lain hadir di hati. Tetapi setelah akad nikah itu hanyalah satu yang harus ditaati, yang lainnya harus disingkirkan. Tidak ada lagi dalam bayangan-bayangan, dalam hati, dalam benak hati yang dalam. Harus yang hadir itu hanyalah suami. Taat patuh sepanjang suami itu tidak memerintah kepada kemaksiatan. Sepanjang perintah suami itu, ajakan suami itu kepada hal-hal yang baik, yang tidak mengandung dosa, maka kewajiban untuk ditaati. Fasolihatu qanitatun hafidhatul ghaib bima hafidhallah walati tahafuna nusuji wadribuhunna ila akhirih. Tentu saja kita semua termasuk ya calon suami istri ya yang sekarang sebentar lagi akan melaksanakan akid, akan melaksanakan ijab kabul. Harapan kita semua bahwa rumah tangga itu rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah. Tetapi mungkin saja tidak mustahil ada godaan-godaan, ada gangguan-gangguan. Baik godaan gangguan itu di pihak suami, umpamanya perekonomian yang lagi menurun. Hal ini perlu
dihadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan, tawakal. Jangan sampai dipicu oleh perekonomian, kemudian rumah tangga menjadi goyang, menjadi goyah, bahkan minta ujung-ujungnya menjadi berpisah. Harus kuat ketika menghadapi adanya penurunan ekonomi, di mana penghasilan menurun. Begitu pula mungkin ada gangguan-gangguan yang lainnya. Hal ini harus berupaya, jangan sampai kepada ujungnya perceraian. Diupayakan itu. Jangan sampai melakukan perbuatan nusyuz. Nusyuz pihak suami itu adalah tidak bertanggung jawab. Ketika suami tidak melindungi keselamatan istri, tidak melindungi rohani jasmani istri, maka itulah yang disebut perbuatan nusyuz, perbuatan durhaka. Begitu pula apabila istri itu selingkuh, ada yang dicintai selain daripada suami, itu ada perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa. Maka itu yang termasuk perbuatan nusyuz. Selanjutnya Allah juga menasihati kepada kedua orang tua yang disebut besan. Wa in hibtum syuqqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillah bainahum. Kedua orang tua apabila melihat anaknya dalam rumah tangganya tidak harmonis, terjadi perselisihan, maka kedua orang tua jangan sampai memunculkan emosi marah, bahkan menjadi mengompori kedua anak untuk berpisah. Tetapi kedua orang tua harus berupaya positif. Bagaimana caranya agar anak ini berumah tangga harmonis? Maka kedua orang tua harus bertemu, memusyawarahkan apa yang terjadi, persengketaan, perselisihan di rumah tangga itu. Apakah faktor ekonomi, apakah faktor yang lainnya? Maka harus ditemukan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, agar rumah tangga anak itu terus kekal. Tapi kalaulah memang tidak ditemukan, karena memang suami istri sudah tidak berkehendak lagi untuk bersuami istri, maka agama Islam tidak menghalangi untuk terjadinya berpisah. Tetapi hal ini adalah yang sangat terakhir ketika berbagai macam jalan yang ditempuh sudah tidak ditemukan lagi. Apabila terjadi umpamanya sampai kekerasan dalam rumah tangga sehingga antara suami istri itu sudah tidak terasa lagi silaturahimnya, tetapi merasa sebagai musuh, maka ini jalan keluarnya tidak membiarkan terjadi permusuhan yang sengit antara suami dan istri, tetapi berupaya untuk dipisahkan dalam keadaan yang baik. Harapan kita sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah, sebagaimana apabila kita menghadiri pernikahan ada doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Itu harapan kita semua. Kita mendoakan agar Allah memberikan keberkahan kepada engkau, kepada suami untuk menghadapi istrinya. Makanya dengan kalimat laka dan alaika, barakallahu laka, semoga berkah. Berkah itu adalah
bertambahnya kebaikan-kebaikan. Pakai kalimat laka ketika bahagia, ketika banyak rezeki. Kita doakan bahwa rumah tangganya ketika banyak rezeki, didoakan agar berkah. Karena banyak orang justru rumah tangganya itu berantakan karena banyak harta. Karena laki-laki biasanya atau banyak yang terjadi ketika hartanya melimpah, maka terjadi kesombongan, maka istri pun disepelekan. Terjadi malapetaka karena laki-laki banyak harta. Godaan laki-laki ketika banyak harta, banyak perempuan yang hadir yang menggoda kepada rumah tangganya karena bergelimangnya harta. Maka kita doakan ketika banyak harta itu justru berkah. Berkah ketika banyak harta. Ketika banyak harta, berbagai macam kebaikan yang hadir. Kemudian didoakan pula wa baraka alaika. Itu menunjukkan harus berkah ketika harta itu sempit, harta sedikit. Maka justru banyak pula rumah tangga berantakan karena faktor ekonomi. Karena kekurangan ekonomi menjadi pemicu berantakannya rumah tangga. Dan ini justru harus kuat. Dengan harta yang sedikit harus terus bisa memelihara rumah tangga. Nah, disinilah kita semua mendoakan dengan kalimat yang dicontohkan oleh Rasul sebagai doa tahniyah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair, yang artinya semoga Allah mempersatukan suami istri ini dalam kebaikan. Yaitu khair itu menunjukkan kebaikan bukan saja di dunia saja, tapi kebaikan di akhirat. Banyak mungkin manusia berpikir yang disebut sukses itu hanyalah urusan dunia saja, yaitu ketika harta melimpah, jabatan-jabatan sukses, pekerjaan-pekerjaan menjanjikan penghasilan yang besar, tetapi tak pernah beribadah. Hal ini harus kita kata bahwa hidup itu bukan hanya di dunia saja, ya. Diupayakan terus. Suami harus menjadi orang yang bisa menjadi imam bagi istri. Suami harus memahami betul tentang agama Allah, dinul Islam, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sebagai kesolehan individu. Dan istri juga diajak untuk beribadah kepada Allah. Laksanakan sholat yang 5 waktu. Ajak istri untuk beribadah, itu kesolehan individu. Sangat bahagia sekali ketika suami istri sama-sama rajin beribadah. Kemudian kedua keluarga, baik keluarga laki-laki ataupun keluarga perempuan, dua keluarga besar sama-sama orang yang suka beribadah kepada Allah. Ini kehidupan yang akan membawa kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Terus upayakan hidup harus mengikuti aturan Allah, bahwa tugas kita di dunia itu untuk beribadah. Kami ciptakan jin dan manusia itu ditugaskan hidup di dunia itu untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Terus kita upayakan. Tidak cukup sukses itu urusan dunia, tapi agama Islam yang harus kita laksanakan. Karena agama Islam itu agama dari Allah yang namanya juga Islam, membawa kedamaian, membawa keselamatan. Jadi agar kita di dunia itu hidup selamat dan di akhirat nanti selamat. Di dunia itu hanya sementara, tidak lama, dibatasi oleh umur, ya, oleh usia kita dibatasi. Tapi di akhirat
hidup itu kekal, tidak akan ada kematian. Semogalah kita semua menjadi ahli surga. Amin. Selanjutnya tuntunan dalam Al-Quran itu ada doa Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup kami itu pasangan yang membawa kebahagiaan, beserta turunan kami itu membawa kepada kebahagiaan. Tentu saja bahwa berumah tangga itu ada keinginan untuk memiliki keturunan. Maka kita doakan bahwa pasangan suami ini, pasangan suami Imade Rivaldi beserta Sania Nurul Halizah, semoga Allah memberikan turunan yang soleh, yang soleha. Disebutnya Qurrata a'yun. Qurrah itu bola, a'yunin mata, bola mata. Maksudnya diberi keturunan yang mulus rohaninya, yang mulus jasmaninya, mulus rohaninya. Karena kita tentu saja menginginkan keturunan itu yang akalnya sehat, rohaninya sehat. Karena bakal jadi beban, akan jadi beban buat kita ketika kita punya turunan yang akalnya tidak sempurna, tidak sehat. Begitu pula cacat jasmaninya. Sehingga kita doakan, memohon kepada Allah diberi keturunan itu yang sehat rohaninya, yang sehat jasmaninya. Kita mohon agar berumah tangga itu memiliki keturunan, dan dengan keturunan ini adalah rezeki, bahwa anak itu rezeki. Semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki. Makanya ada tuntunan doa sebelum hubungan sebadan suami istri. Ada tuntunan Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma razaqtana fa innahu ayuqdiru bainahuma waladun fi dzalika lam yaduruhu syaiton abada. Di sana disebut bahwasanya, ya Allah, apabila Engkau memberikan rizki, maka jangan sampai disentuh oleh setan. Bahwa anak itu rezeki. Semakin banyak anak itu adalah semakin banyak rezeki. Jangan takut kalau memiliki turunan yang banyak. Makanya dimohonkan ketika sebelum hubungan sebadan, mohonkan kepada Allah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Apabila Engkau memberikan rizki, bahwa anak itu adalah rizki. Dan kita doakan semoga pasangan mempelai ini dikaruniai rezeki, diantaranya berbentuk turunan, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, demikian khutbah tika saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi calon kedua mempelai, umumnya bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.